Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib, Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Pada masa pandemi COVID-19 ini, kita banyak menyaksikan fenomena masyarakat dalam mengambil langkah yang sangat tepat menurut mereka dalam menyelesaikan berlangsungnya perkawinan. Misalnya ada beberapa pasangan yang menunda perkawinannya sampai masa aman dari wabah COVID-19 ini. Ada juga yang tetap melangsungkan akad nikah yang dihadiri hanya terbatas oleh orang-orang yang punya keterikatan atau yang terkait dalam proses akad nikah. Misalnya ada wali, ada saksi, ada kedua calon mempelai dan keluarga dekat di sekitarnya, ya, yang mereka menunda walimahnya setelah wabah COVID-19 selesai. Dan yang ketiga, yang berikutnya, ya, ada juga yang mengambil langkah yang menikah di bawah tangan tanpa mendaftarkan terlebih dahulu ke kantor urusan agama, dengan harapan pada saat pandemi COVID-19 selesai baru melangsungkan pernikahan secara formal di KUA atau di kantor urusan agama. Fenomena yang terjadi di masyarakat tentang perkawinan masa pandemi COVID-19, ya apapun bentuknya yang dilakukan tersebut merupakan suatu bentuk atas ketaatan masyarakat terhadap pemerintah untuk masa-masa, ya, di mana penyelesaian wabah COVID-19 ini cepat berlalu, ya. Karena apa? Karena di Indonesia itu kan perkawinan identik dengan berkumpulnya banyak orang, gitu. Dan karena juga bahwa penyebaran COVID-19 ini sangat cepat penularannya melalui manusia. Itulah sebabnya apa yang dilakukan masyarakat ini langkahnya seperti tadi di atas, gitu. Oleh sebab itu, ya, perlu kita kaji, dan saya agak tertarik juga kenapa fenomena perkawinan di masyarakat, ya, pada masa pandemi COVID-19 ini dilakukan seperti itu. Jika dilihat dari apa itu perkawinan itu sendiri, kan perkawinan dalam hukum Islam itu kan merupakan akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidho untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan tujuan perkawinan itu sendiri, ya, untuk mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawadah, warahmah, kan gitu. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perkawinan harus dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan sesuai juga dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, kan gitu. Dalam pengaturan perkawinan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 Pasal 2 ayat 1 dan 2, bahwa perkawinan itu dilakukan menurut agama dan kepercayaannya. Dan pada ayat 2-nya bahwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua ayat dalam pasal tersebut itu tidak bisa dipisahkan sesungguhnya, karena kedua-duanya saling terikat, saling terkait. Yang dimaksud dengan perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaannya, tentunya bagi orang bagi yang beragama Islam malah diatur menurut syariat Islam, kan gitu. Pasal ini sejalan sebenarnya dengan peraturan yang berlaku atau yang kita kenal di Indonesia ini adalah kompilasi hukum Islam
ya pada pasal 4, 5, 6 ya, yang substansinya sebenarnya sama dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 pasal 2 ayat 1 dan 2 itu. Bahwa nikah ya sesuai dengan syariat Islam dan dicatat gitu di depan pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama setempat. Bahkan pasal 6-nya mengatakan bahwa di dalam kompilasi hukum Islam tersebut bahwa perkawinan yang tidak dicatat atau di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Nah, maka jika perkawinan sudah berlangsung dan tidak dicatat, ya katakanlah saya menanggapi ada fenomena yang ketiga tadi bahwa ada masyarakat yang nikah tanpa mendaftarkan diri ke kantor urusan agama, atau kita kenal dengan pernikahan di bawah tangan ya, atau masyarakat cenderung juga mengenal dengan istilah nikah siri gitu. Nah, itu kan persoalan sebenarnya. Kenapa persoalan? Ya karena nanti setelah nikah di bawah tangan tadi, maka harus ada penguatan ya secara hukum agar pernikahannya diakui gitu, dan bahwa agar pernikahannya diakui dan mempunyai kekuatan hukum sesuai dengan pasal 6 tadi ya dalam kompilasi hukum Islam. Nah, jadi jika perkawinan sudah berlangsung dan tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah, ya kan gunanya pencatatan tersebut kan untuk memperoleh bukti perkawinan ya kan, yakni akta nikah. Itu yang nanti akan menjadi bukti dan berdampak pada persoalan-persoalan hukum yang lainnya, hubungan hukum yang lainnya antara suami istri dan anak-anaknya kelak dalam memperoleh kekuatan hukum gitu. Nah, maka saya kira kalau upaya nikah tidak, maksud saya kalau nikahnya tidak dicatatkan seperti tadi, pada masa yang akan datang itu ada upaya hukum sebenarnya ya. Upaya hukumnya adalah mengajukan isbat nikah ke pengadilan agama kan. Supaya apa? Supaya memperoleh pengakuan bahwa pernah terjadi pernikahan, katakanlah pernah terjadi pernikahan pada saat pandemi Covid, tapi dilakukan tanpa terdaftar di kantor urusan agama kan gitu ya. Ya, jika melihat peraturan-peraturan tersebut di atas, maka tidak menutup kemungkinan gitu solusi perkawinan yang yang ditempuh melalui sekarang terkenal dengan cara online itu. Jadi kalau misalnya fenomenanya seperti tadi pada masa Covid ada masyarakat yang melakukan pernikahan dengan cara-cara yang tadi, maka kenapa tidak gitu bahwa kalau pernikahan tetap berlangsung walaupun pada masa pandemi Covid ini dengan cara online, itu yang saya maksud. Ya, selama rukun dan syaratnya terpenuhi. Rukun nikah misalnya ada wali ya kan, ada saksi, 2 orang saksi, ada calon mempelai ya kan, dan ada akad kan gitu. Nah, syarat nikah itu adalah syarat-syarat yang melekat pada setiap rukun tersebut. Jika semuanya terpenuhi gitu kan, dalam kondisi sesulit apapun untuk menghindari hal-hal yang dianggap nanti menyulitkan masyarakat, maka solusi nikah online itu saya kira cukup menjanjikan, artinya bahwa bisa dianggap satu solusi untuk menyelesaikan persoalan tersebut kan gitu. Pada dasarnya kan kalau fenomena masyarakat yang menikah melalui jalan di atas ya, kalau yang tadi saya sebutkan ada yang membatalkan, ada yang menunda, ada yang menikah di bawah tangan ya, tidak bisa disalahkan juga sebenarnya ya kondisi sekarang ini, karena kan kebiasaan masyarakat jika ada pernikahan maka di situ banyak orang yang berkumpul gitu. Nah, hal ini juga kan karena dianggap satu ya tidak mentaati peraturan pemerintah kan gitu. Selama ini kan pemerintah mengatur dengan
kondisi pandemi COVID-19 ini bahwa manusia atau masyarakat harus social distancing misalnya, physical distancing. Bahkan sekarang ini kan ada peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 yang kita kenal dengan pembatasan berskala besar. Itu menjadi sesuatu yang memang masyarakat bagaimanapun harus ikut sesuai dengan alur anjuran dari pemerintah tadi gitu. Bahkan yang paling mengejutkan justru bukan mengejutkan ya, artinya bahwa di Kementerian Agama itu ada surat edaran Menteri Agama ya dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam juga yang terbaru ini bahwa akad nikah itu ditutup sementara mulai tanggal 1 sampai 21 April 2020 kan gitu ya. Bahkan jika saya mengutip laman Kementerian Agama ya, itu banyak ribuan calon pengantin yang mendaftar secara daring, secara online karena memang pendaftaran nikah itu sekarang secara online ya, ada peraturan yang baru gitu. Itu pada tanggal per 30 April saja itu sudah 2.427 pasangan yang tercatat ya, yang tercatat melalui daftar online gitu. Itu tanggal 3 April gitu. Apalagi sekarang misalnya sudah beberapa hari kemudian tidak menutup kemungkinan angka itu akan bertambah gitu. Nah, ini kan terjadi penumpukan pasangan yang memang ingin menjalankan ibadahnya atau menjalankan sunnahnya untuk melakukan pernikahan, tapi karena ada kondisi peraturan pemerintah dan kondisi tadi khusus di Kementerian Agama juga ada peraturan tentang penundaan berlangsungnya perkawinan, maka saya kira ini perlu dikaji lebih ulang ya, karena maksud saya harus dikaji ulang gitu bahwa apakah ini menjadi solusi bagi pasangan itu. Sementara ada solusi lain yang bisa jadi solusi tersebut memberikan dampak yang positif bahkan lebih maslahat kan gitu. Nah, intinya gini bahwa menurut saya bahwa nikah online itu bisa menjadi solusi selama bukti-bukti dapat membenarkan bahwa para pihak yang terlibat dalam perkawinan adalah benar adanya kan gitu. Maka kenapa tidak dilakukan kan gitu. Ya, yang dimaksud para pihak tadi saya sebutkan wali, saksi, ya kedua mempelai. Ya, kemudian dengan mengirimkan bukti-bukti otentik misalnya dan dapat dipertanggungjawabkan ya. Sehingga pernikahannya bisa dilakukan secara online gitu. Hanya mungkin apakah yang kalau saksi kemudian wali dan sebagainya bisa diidentifikasi secara online, bahkan bisa dipertanggungjawabkan keakuratannya ya kan, atau calon mempelai juga bisa dipertanggungjawabkan secara akurat kan melalui pendaftaran online tadi. Nah, hanya mungkin persoalannya di akad nih. Ya, karena kan pemahaman masyarakat masih menganggap bahwa akad itu harus satu majelis, ya kan? Nah, padahal yang dimaksud satu majelis itu merupakan ijab qabul, ya, yang menurut ulama fikih adalah maksudnya satu waktu, bukan satu tempat, begitu. Jadi tidak harus berkumpul saja dalam satu tempat, katakanlah dalam satu meja yang selama ini berjalan di masyarakat, tetapi dalam satu waktu. Artinya apa? Bahwa tempat itu bisa berbeda, tetapi kalau akad jika dilakukan dalam satu waktu dan berkesinambungan, artinya berkesinambungan bahwa jika ijab dilakukan oleh wali, kemudian langsung dijawab atau qabulnya langsung diucapkan oleh calon mempelai laki-laki, maka itu kan sudah menjadi terpenuhinya syarat ijab dan qabul gitu, sehingga rukun ini tidak menjadi batal.
Nah, coba kalau saya lihat dalam kompilasi hukum Islam pasal 21 bahwa ijab kabul antara wali dan calon mempelai itu harus jelas satu ya. Jelas ijabnya dan kabulnya juga jelas. Namanya yang disebut jelas, menerimanya juga yang kabul itu menyebut namanya jelas gitu. Maharnya yang disebut jelas, juga yang kabulnya menyebutkan maharnya juga jelas sesuai dengan ijab. Kemudian yang kedua beruntun. Beruntun itu ya begitu ijab langsung kabul mengucapkan gitu. Dan tidak berselang waktu. Berselang waktu artinya ya diselangi oleh waktu-waktu yang lain ya, jadi begitu ijab langsung kabul kan gitu. Nah, kondisi ini kan bisa dilakukan melalui daring gitu. Dimanapun orang berada ya. Dan orang KUA bisa menyaksikannya lewat bisa melakukannya lewat teknologi ya kan, menggunakan upaya teknologi yang sehari ini lagi ngetren kan gitu. Maka saya pikir nikah dengan cara online ini harus dilakukan daripada menumpuk calon pengantin yang sudah mendaftar kemudian nikahnya ditunda gitu, sampai kapan kan gitu, sampai wabah ini selesai. Ya mudah-mudahan cepat selesai kan gitu. Tapi persoalannya apakah di tengah penundaan itu tidak menimbulkan madorot kan gitu. Nah, kemungkinan besar bisa jadi menimbulkan madorot. Sebab kenapa banyak orang menyelesaikan dengan cara nikah di bawah tangan? Alasan mereka mengatakan supaya nyaman dalam pengertian apa, hubungan laki-laki dan perempuan itu sudah sah gitu, sah sebagai suami istri gitu. Jadi merasa nyaman di sini kan artinya ada kemaslahatan di situ gitu ya, hubungannya merasa sudah sah kan gitu. Oleh sebab itu saya kira sekali lagi bahwa nikah online ini merupakan bentuk yang menghindari hal-hal yang mungkin menimbulkan madorot gitu jika pernikahannya tidak cepat dilakukan. Nah, hal tersebut kan bertentangan dengan kaedah hukum dan tidak bertentangan, maksud saya, tidak bertentangan dengan kaedah hukum Islam ya kan. Bahwa dalam kaedah hukum Islam ada disebutkan ad-dararu yuzalu, bahwa kemadorotan itu harus dihilangkan. Kaedah ini kan sejalan dengan hadis Nabi yang matanya la dororo wa la diroro. Jangan membuat kemadorotan dengan kemadorotan. Artinya apa? Bahwa ketika pasangan numpuk di Indonesia sampai ribuan ingin menikah, kemudian tidak cepat dilangsungkan pernikahan, nah saya kira dugaan mendekati kemadorotan itu sangat mungkin gitu. Oleh karena itu ya kemadorotan itu harus dihilangkan. Bagaimana caranya? Ya solusinya adalah nikah online kan gitu. Selama tadi saya katakan bahwa ada beberapa hal yang harus bisa dibuktikan secara signifikan dengan bukti-bukti yang mengarah pada kebenaran kan gitu, maka bisa dilakukan. Nah itu ya mungkin ya. Yang kedua, ini kan fenomena yang mengatakan bahwa nikahnya sudah ya kan, atau kalau katakanlah yang ditunda itu tidak kita bicarakan, nikahnya sudah tapi walimahnya nanti gitu kan. Oke, itu saya kira langkah yang benar gitu. Wah, nikah sudah benar, dicatatkan di kantor urusan agama, syarat rukunnya sudah terpenuhi, kemudian walimahnya ditunda. Kenapa? Ya karena walimah itu, atau kita sebut dalam hukum Islam itu dengan walimatul urus ya. Nah, walimatul urus kan biasanya terkait dengan istilah makanan yang biasa dihidangkan pada upacara pernikahan secara khusus kan gitu. Dan upacara inilah yang saya maksud, di situ banyaknya orang kan gitu. Berkumpulnya banyak orang sehingga tepat dilakukan ketika walimah itu ya diadakan setelah pandemi Covid ini selesai gitu. Nah, itu saya kira cukup bagus yang fenomena yang kedua tadi, yang masyarakat tetap melangsungkan akad ya dengan cukup ketat ikut peraturan pemerintah mengenai penanggulangan pandemi COVID-19 ya, tapi walimah kemudian ditunda.
Kalau menurut As-San'ani ya dalam kitab Subul Salam itu menyebutkan bahwa makna yang ada kaitannya dengan walimatul arus itu ya minimal ada beberapa hal. Misalnya ya, walimatul arus itu satu kan bentuknya untuk mengumumkan ya. Mengumumkan bahwa pernikahan yang menghalalkan hubungan suami istri itu telah dilakukan gitu. Jadi pengumuman kan boleh. Artinya kalau kaitannya dengan walimah adalah tujuannya pengumuman biar masyarakat tahu bahwa yang bersangkutan atau pasangan itu sudah suami istri kan. Nah, itu boleh dilakukan kapan aja kan gitu. Karena apa? Karena yang penting yang bersangkutan sudah suami istri. Nah, gitu. Kemudian yang kedua ya mungkin sebagai pemberitahuan ya untuk menghilangkan kecurigaan masyarakat bahwa pasangan yang belum nikah itu kalau kemana berdua gitu kan belum nikah itu kan menimbulkan kecurigaan terhadap masyarakat. Tapi dengan melalui iklan atau pemberitahuan dalam bentuk walimatul arus, maka masyarakat tahu bahwa yang bersangkutan sudah sah sebagai suami istri kan gitu. Ketiga ya biasanya walimatul arus itu untuk memohon doa dari para undangan kan agar pernikahannya mendapat keberkahan. Nah, jadi walimatul urus itu kan merupakan perbuatan yang disyaratkan memang dalam Islam itu. Ada hadis Nabi yang diriwayatkan terkait dengan walimatul arus ya. Misalnya dalam kitab Sahih Muslim ya, hadisnya dari Anas bin Malik ya, yang bunyinya sebagai berikut, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Abdurrahman bin Auf asaro sofratin faqala ma hadza qala ya Rasulullah tazawwajtu imra'atan ala wazni nawatin min zahabin qala fabarakallahu laka aulim walau bisyatin. Artinya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Abdurrahman bin Auf ada bekas kuning-kuningan. Nah, bekas kuning itu mungkin bekas makan gitu kan. Jadi bekas bumbu yang menempel karena makan, mungkin menempel di pakaian atau apa gitu. Nah, Rasulullah berkata, "Mahaza, apa ini?" katanya. Kok ada bekas kuning-kuning begitu? Qala Abdurrahman bin Auf berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini tazawwajtu imro'atan ala wazni nawatin," kata dia. Saya sudah menikahi seorang perempuan dengan mahar segenggam atau sebutir permata min zahabin dari emas gitu. Qala Rasulullah bersabda, "Fabarakallahu laka," maka semoga Allah memberkatimu. Aulim walau bisyatin, kata Rasulullah, berwalimahlah walaupun dengan 1 ekor kambing. Menarik sesungguhnya aulim di situ memang katanya perintah, ya, kata perintah. Apakah perintah selalu menunjukkan pada wajib? Kan tidak. Perintah di sini disepakati oleh ulama fikih itu perintah yang menunjukkan kepada sunnah gitu. Jadi tidak semua kata-kata perintah itu menunjukkan wajib, tergantung konteksnya ya. Nah di sini konteksnya menunjukkan sunnah. Artinya apa? Bahwa walimatul arus ya dalam perkawinan itu sunnah. Gitu, walaupun hadisnya tadi saya katakan menunjukkan perintah. Sehingga karena ini menunjukkan sunnah ya, tidak harus pada saat itu gitu, tidak harus pada saat dimana akad kemudian langsung pesta-pesta mengumpulkan banyak orang atau kita kenal dengan walimatul arus kan gitu. Maka saya pikir yang langkah mana masyarakat yang melakukan nikah dengan tetap memperhatikan aturan pemerintah tentang bagaimana untuk sama-sama mengentaskan dan melawan pandemi COVID-19 ya melalui perkawinan ini,
tetap dilakukan ya, dan menjaga jarak kan gitu. Kemudian walimahnya nanti dilakukan setelah masa COVID ini selesai. Tapi jika melihat ada penundaan, kemudian solusi nikah itu harus di bawah tangan dulu, saya kira sangat menyulitkan sebab nanti akan melalui proses yang cukup panjang ya. Kalau nikah di bawah tangan kan nanti proses melakukan isbat ke pengadilan agama itu kan melalui proses lagi kan gitu. Kemudian kalau masyarakat menunda atau ditunda sementara berdasarkan acuan dari Kementerian Agama tadi yang saya sebut, maka juga tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan madarat kan gitu. Oleh karena itu saya kira solusi nikah online menjadi solusi yang tepat untuk perkawinan pada masa pandemi COVID-19 ini. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.